Apakah hubungan sosial yang terjalin antara peserta didik dengan guru sudah baik, Pak? Ya, dari saya sendiri terlihat cukup baik karena dari kebiasaan mereka anak-anak itu setiap pagi selalu ya seperti itu mengikuti arahan dari guru, walaupun kadang juga ada yang masih sulit untuk mengikuti arahan dari guru, sehingga bisa dikatakan sudah bisa mengikuti antara hubungan guru dan siswa sudah terjalin dengan baik. Mengapa guru kurang memperhatikan karakter religius peserta didik, Pak? Apakah guru kurang memperhatikan karakter religius peserta didik? Ya, kalau menurut saya bukan, itu berasal dari siswa sendiri, karena tiap hari kepala sekolah, guru itu sudah memberikan contoh yang baik dan selalu memberikan atau menyampaikan contoh sikap-sikap yang harus siswa tiru dari tiap guru, karena guru selalu memberikan hal yang baik dan itu terlihat ketika apel pagi dan murojaah di kelas. Mengapa guru tidak ikut andil dalam kegiatan ubudiyah di sekolah, Pak? Kemungkinan dari guru sendiri mungkin ada beberapa yang mungkin belum memahami mengenai hal itu, sehingga ada beberapa yang tidak bisa mengikuti atau terjun langsung dalam hal ubudiyah tersebut. Apakah peserta didik menjalankan semua kebiasaan religius dengan rutin, seperti murojaah surat pendek, membaca basmalah setiap memulai kegiatan, dan berperilaku sopan dengan siapapun? Ya, sudah. Mereka sudah bisa melakukan contoh religius dalam kehidupannya. Itu terlihat ketika setiap pagi, apel pagi dan murojaah di kelas masing-masing. Setiap guru membimbing dan menemani mereka. Jika ada yang kesulitan, guru memberikan seperti pendampingan antara yang sudah hafal dengan yang belum hafal, itu disatukan sehingga bisa saling menyimak dan memberikan koreksi terhadap temannya. Apakah guru berupaya semaksimal mungkin untuk membentuk karakter yang baik kepada peserta didik, serta strateginya seperti apa? Ya, guru sendiri sudah memberikan strategi itu. Ini dengan cara seperti yang dikatakan oleh Pak Aris dan guru agama senior, yaitu tiap pagi disampaikan bahwa kedisiplinan dan contoh perilaku yang baik itu harus ditanamkan sejak kecil, sehingga mereka bisa memberikan contoh di masyarakat nantinya. Seperti contohnya hubungan antara teman dengan teman, hubungan siswa dengan guru, dengan kakak kelas atau adik kelas, tidak saling mencemooh, membuli, dan lain sebagainya, sehingga nilai-nilai religius itu bisa terjalin dan ditanamkan pada siswa. Mengapa masih terdapat beberapa peserta didik yang mengejek atau membuli teman, Pak? Ya, menurut saya kemungkinan memang dari siswa yang mungkin terpengaruh dari lingkungan, mungkin lingkungan keluarga atau teman bermain. Seperti terkadang mereka usia SD sudah berteman dengan SMP atau MTS, bahkan ada yang sudah SMA, dan mungkin juga mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka, sehingga mereka di sekolah atau di kelas itu melakukan hal seperti itu. Bagaimana guru menerapkan strategi supaya peserta didik dapat terbiasa mengucapkan 4 kata ajaib, yaitu maaf, terima kasih, permisi, dan tolong kepada teman?
Ya, strategi guru yakni seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah kita dan guru-guru kita, yaitu dengan memberikan seperti lagu-lagu, lagu yang sudah banyak viral di IG, bisa ditiru. Itu ada 4 kata ajaib itu: maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Sehingga mereka mungkin diharapkan bisa menerapkan 4 hal itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka bisa tahu dan paham bagaimana cara menghargai orang lain dan menghargai teman, guru, serta keluarga yang ada di lingkungan mereka. Nah, bagaimana strategi yang digunakan untuk mencegah peserta didik tidak terlibat kasus bullying tadi? Strateginya yaitu melakukan pendampingan. Harapannya seperti guru kelas bisa memantau mereka di kelas-kelas. Ketika memang ada anak yang melakukan pembulian atau mengganggu temannya, bisa diberikan nasihat terlebih dahulu. Kalau masih diulangi, bisa dilaporkan ke guru agama atau kepala sekolah, sehingga mereka yang melakukan tindakan pembulian bisa ditindak tegas dan orang tua mereka bisa tahu perilaku anaknya di sekolah, sehingga tidak menyalahkan guru atau pihak sekolah mengenai masalah pembulian itu. Karena terkadang banyak orang tua yang tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu, sehingga datang ke sekolah dan menyalahkan gurunya, padahal guru tidak memberikan contoh seperti itu. Jadi harapannya tadi strateginya itu guru kelas bisa memberikan pendampingan, menasihati, dan memberikan teladan yang baik, sehingga mereka tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau melakukan pembulian terhadap teman mereka. Apakah masih terjadi kasus perpecahan antara peserta didik disebabkan karena saling membeda-bedakan teman, Pak? Kalau saya sendiri melihat ada beberapa kelas yang seperti mereka membuat kelompok atau geng, sehingga itu menunjukkan perbedaan di antara mereka. Kadang ada siswa yang pendiam sehingga tidak punya teman. Jadi harapan saya bagi guru agama ya mungkin bisa dihilangkan hal-hal seperti itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menganggap semua teman yang ada di kelas itu sama. Baik itu yang pandai atau orang pandai, diajak berkumpul semua sehingga mereka bisa memahami satu sama lain, bisa memahami kekurangan satu sama lain, sehingga bisa belajar bersama, buat kelompok bersama, bermain bersama, dan tidak ada canggung atau merasa terpojokkan, tersingkirkan kalau Pak sini. Ya, merasa merasa malu atau minder, sehingga tidak mau berteman atau jadi pendiam. Apakah peserta didik masih menggunakan bahasa ngoko ketika berbicara dengan guru? Beberapa masih ada, dan itu juga saya maklumi karena mungkin dari lingkungan mereka seperti itu. Tapi tiap hari selalu mengingatkan, kalau bicara dengan guru atau yang lebih tua, diusahakan untuk bahasa yang halus. Kalau tidak bisa halus ya ngoko, tapi jangan kasar. Mengapa peserta didik di SDT Makarim Akhlak harus memberikan salam ketika bertemu dengan gurunya, Pak? Ya, karena itu hal yang baik dan juga anjuran yang disarankan oleh kepala kita. Setiap anak yang ketika berpapasan dengan gurunya harus salim atau mengucapkan salam, itu membuktikan bahwa mereka bisa menghormati guru mereka, bisa menghargai guru mereka, sehingga nantinya mereka di masyarakat itu bisa menghargai orang yang lebih tua, sehingga dapat memberikan contoh dan memberikan teladan yang baik, sehingga menghasilkan
produk dari SD Magelang Halak itu dipandang bagus karena nilai-nilai agamanya dijunjung tinggi, sehingga masyarakat atau orang tua mereka itu bangga terhadap anak mereka. Apakah peserta didik telah menjalankan pesan yang disampaikan oleh guru seperti menjaga kebersihan sebagai bentuk penanaman karakter religius di SDIT? Kalau saya melihat sudah, walaupun ada beberapa anak atau kelas yang masih belum bisa menjalankan, ya mungkin karena dari jadwal piket atau dari guru kelas belum maksimal untuk menyampaikan atau memberikan himbauan untuk melaksanakan piket tepat waktu atau tiap hari sesuai jadwal piketnya. Jadi harapannya yaitu anak-anak bisa melaksanakan apa yang jadi harapan dan keinginan guru-guru untuk menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan kelas, dan kebersihan sekolah. Langsung ya Bu? Iya langsung. Apakah hubungan sosial yang terjalin antara peserta didik dengan guru sudah baik? Iya sudah baik. Mengapa guru kurang memperhatikan karakter religius peserta didik? Karena seringkali guru itu memikirkan hasil dari pembelajaran. Tapi pas saat pertama pembelajaran itu dia mulai itu kan sudah menggunakan kita berdoa, itu kan termasuk religius. Mengapa guru tidak ikut andil dalam kegiatan ubudiyah di sekolah? Mengapa? Berarti di sekolah lain, bukan di sini. Di sekolah sini. Kalau di sini sudah mengikuti dalam sholat berjamaah, itu kan termasuk ubudiyah. Terus doa bersama Asmaul Husna itu termasuk juga. Berarti semua guru yang mengikuti terlibat. Apakah peserta didik melaksanakan kegiatan ubudiyah yang ditanamkan di sekolah? Berarti di rumah juga gitu apa gimana? Di sekolah. Di sekolah. Berarti kalau di sekolah berarti semua siswanya itu mengikuti. Tapi di rumah berarti ya belum semuanya, hanya beberapa anak. Mengapa murojaah surat pendek di awal dan di akhir pembelajaran menjadi upaya untuk menanamkan karakter religius? Itu karena setiap kebiasaan, apalagi murojaah itu kan mengulang. Ketika kita mengulang berarti ketika kita mengulang menjadi kebiasaan. Nah, jadi ketika kita mengulang sesuatu yang kita menjadi terbiasa, jadi kan menjadi istiqomah, dan hal yang lain itu akan mengikuti dari sholat, dari kayak gitu, jadinya istiqomah perilaku. Bagaimana pihak sekolah menanamkan kebiasaan religius guna mencegah kemerosotan moral peserta didik? Ya, dengan cara itu setiap hari kita berdoa bersama, pagi, terus berjamaah, sholat duha, terus ditambahi murojaah. Apakah guru memberikan sanksi atau teguran kepada peserta didik yang sikapnya melanggar peraturan? Kalau sanksi itu dari teguran dulu baru sanksi. Berarti dikasih. Biasanya seperti apa? Seperti ketika tidak mengerjakan PR, berarti ditegur dulu. Habis itu besoknya kita dicek, disuruh membuat pelajaran tugas itu. Bagaimana guru dapat menghadapi kendala dalam penanaman karakter religius peserta didik?
Jadi apakah ada kendala dalam menanamkan karakter religius peserta didik di sini? Pasti ada. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya ketika disuruh murojaah, ada beberapa anak yang sering ngalamun tidak mengikuti. Nah, mungkin salah satunya ngantuk. Kedua, memang belum hafal. Tapi ketika belum hafal, ketika dia mendengarkan, insya Allah lama-kelamaan dia akan mengikuti. Jadi untuk menghadapi kendala tersebut, dengan melakukan apa? Berarti dengan cara apa? Dengan cara kita duduk di sampingnya atau berdiri di sampingnya sehingga dia itu lebih fokus. Mengapa media sosial menjadi kendala dalam upaya penanaman karakter religius peserta didik? Nah, itu karena tontonan mereka itu tidak memiliki Batasan. Memiliki termasuk tidak ada nilai-nilai pendidikan gitu loh. Contohnya film dewasa ditonton, terus kenakalan remaja, maksudnya dia belum tahu itu baik apa buruk. Mengapa guru masih mempunyai hambatan dalam menanamkan pendidikan karakter religius peserta didik? Mengapa guru masih mempunyai hambatan? Karena sifat karakter anak-anak itu kan berbeda-beda. Ada kalanya anak-anak itu mengingat apa yang dikatakan gurunya. Ada kalanya anak-anak itu udah tahu tapi sering melakukan itu. Apakah peserta didik menjalankan semua kebiasaan religius dengan rutin seperti membaca murojaah surat pendek, membaca basmalah setiap memulai kegiatan, dan berperilaku sopan dengan siapapun? Berarti ketika kita apel pagi, berdoa bersama, berarti ya insya Allah mengikuti semuanya. Mengapa peserta didik membangkang terhadap peraturan sekolah? Membangkang, mungkin tidak membangkang. Contohnya ketika berangkat sekolah telat, itu mungkin ada kendala. Contohnya jalan kaki, orang tuanya tidak bisa mengantarkan, seperti itu. Apakah peserta didik telah menjalankan pesan yang disampaikan oleh guru ketika apel pagi itu loh, Bu, seperti menjaga kebersihan, menggunakan sesuatu dimulai dari yang sebelah kanan? Mungkin beberapa anak belum, tapi mayoritas anak sudah. Apakah guru berupaya semaksimal mungkin untuk membentuk karakter baik kepada peserta didik? Iya, semaksimal mungkin karena karakter itu penting. Contohnya seperti apa? Contohnya dengan cara apa? Ya itu tadi, dalam dalam apel pagi kita memberikan motivasi, terus murojaah, terus berjamaah itu juga menanamkan nilai-nilai yang religius. Mengapa peserta didik memberikan salam kepada guru ketika bertemu? Apakah ada guru salam? Adab. Oh ya sih, ketika kita mengenal seseorang, walaupun tidak mengenal aja kita harus menyapa. Apalagi itu gurunya. Apakah peserta didik masih menggunakan bahasa ngoko ketika berbicara dengan guru? Iya, masih. Tapi kebanyakan pakai bahasa Indonesia di sini. Bagaimana peserta didik menjalankan semua peraturan yang ada di sekolah? Bagaimana peserta didik menjalankannya itu? Menjalankannya, ya mayoritas menjalankannya dengan senang hati. Hanya beberapa anak yang tidak.
Apakah peserta didik tidak meminta izin saat memasuki atau meninggalkan ruangan seperti ke toilet atau buang sampah? Itu peraturan kelas. Okay. Nah, dalam peraturan kelas ketika keluar masuk kelas harus izin. Mengapa guru selalu berpesan kepada peserta didik agar dapat berteman dengan baik? Nah, ketika anak-anak itu diberi pesan, maka itu akan mengena dan berteman itu akan menimbulkan sosialisasi, bukan hanya satu anak saja teman bertemannya, sehingga anak-anak itu bisa membaur dengan teman-teman yang lain. Apakah peserta didik dibiarkan berkelahi dengan teman? Ya tidak, kalau bisa itu malahan bermain bersama, saling memperhatikan, perhatian. Dan apakah masih ada peserta didik yang berkelahi? Kenapa? Ya, itu sering ada karena itu bercandanya kelewatan. Biasanya seperti itu. Bagaimana guru melakukan strategi supaya hubungan sosial antara peserta didik berjalan dengan baik? Strategi apa yang dilakukan guru? Dengan cara kita belajar saling berkelompok antara satu dengan satu. Contohnya diubah. Pertama ini dengan si A, besok si B dengan pertanyaan berulang-ulang, rolling-rolling. Jadinya temannya itu berinteraksi bukan hanya dengan teman itu saja. Apakah sikap peserta didik acuh ketika terdapat teman yang membutuhkan pertolongan? Tidak, malah sangat empati. Mengapa masih terdapat peserta didik yang mengeji atau membuli temannya? Itu jahil, sering bercanda. Berarti membuli itu dianggap sebagai bercanda, Bu? Iya, kalau di sini bercanda. Awalnya bercanda. Terus akhirnya bagaimana peserta didik bersedia ditempatkan untuk duduk bersebelahan dengan semua teman tanpa terkecuali? Strategi apa yang dilakukan? Bagaimana strategi apa yang dilakukan guru supaya peserta didik itu dapat didudukkan bersebelahan dengan semua teman tanpa terkecuali? Ya itu caranya dengan di rolling tadi toh. Iya, di rolling. Berarti nanti tidak ada peserta didik yang komen. Pasti ada yang komen, tapi ya nanti akan mengiyakan. Iya, mau. Bagaimana strategi yang digunakan guru untuk mencegah peserta didik tidak terlibat kasus bullying? Dengan cara itu, pertama setiap hari kita itu berteman tanpa melihat perbedaan. Ketika kita punya perbedaan, maka harus dihormati, ditoleransi seperti itu. Karena karakter orang-orang itu berbeda-beda. Berarti melalui pesan, setelah itu menjadi kebiasaan. Iya. Apakah guru tidak memberikan contoh teladan yang baik mengenai tata cara berteman? Berarti harus dicontohkan. Berarti ya dicontohkan lewat cerita. Oleh cerita. Cerita kisah Nabi, cerita tentang kisah yang ada di teks. Bagaimana cara guru membiasakan kepada peserta didik untuk mengucapkan maaf, terima kasih, permisi, serta mengucapkan tolong ketika membutuhkan pertolongan? Itu caranya. Caranya ketika kita dalam kelas ini ada peristiwa seperti itu, seperti guru kita harus menyampaikan keseluruhan itu tadi.
cara kita meminta maaf, berterima kasih, minta tolong, seperti itu dijelaskan semuanya. Apakah guru tidak peduli dengan gaya bicara peserta didik? Peduli. Bagaimana maksud pedulinya dalam bentuk apa? Peduli setiap pelajaran bahasa, iya semua setiap hari ketika ada anak yang berbicaranya itu kurang baik atau buruk gitu ya langsung ditegur oleh guru. Apakah peserta didik dibiasakan untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama? Ya, itu adalah pesan terakhir ketika mau berdoa. Pesan terakhir setiap hari itu gurunya berpesan. Kalau bisa berpesan setiap hari itu berpesan agar semua murid itu menjadi anak yang lebih baik lagi dan bermanfaat. Bukan bermanfaat dirinya sendiri, tapi untuk teman-temannya, keluarganya, lingkungannya. Dengan ketika pas arep nonton lanjut berpesan ngoten iki. Bagaimana guru menyampaikan pesan ketika apel pagi agar peserta didik dapat hidup rukun dengan semua teman ketika apel pagi? Ya dengan cara nada yang semangat agar contohnya seperti itu. Dengan nada yang semangat berarti ya motivasi yang membangun anak-anak itu menjadi lebih tertarik dengan penyampaian kita gitu. Jadi akan mengena di dalam hati dan pikiran. Apakah masih terjadi kasus perpecahan antara peserta didik disebabkan karena saling membeda-bedakan teman? Itu mungkin masih ada di beberapa kelas. Contohnya seperti apa? Karena yang pertama temannya itu memang pengen menyendiri, punya dunianya sendiri gitu loh. Jadinya ya temennya itu malas untuk berbaur dengan dirinya itu pengennya dalam satu hal saja, sedangkan temennya ingin beberapa hal seperti itu. Bagaimana strategi yang dilakukan guru agar peserta didik dapat hidup rukun dengan sesama? Berarti ya strateginya ya dengan cara apa ya Bu? Bermain berlawanan. Intinya di rolling seperti itu. Tidak monoton. Setiap hari itu pembelajaran itu harus berdiskusi lah. Diskusinya itu berbeda-beda. Baleni meneh sebagian kenapa Murojaah Surat Pendek bisa dapat menanamkan karakter religius itu? Mau jawabannya apa Bu? Religius. Mengapa Murojaah Surat Pendek itu bisa dapat menanamkan karakter religius peserta didik? Apa mau Bu? Menjadi kebiasaan. Berarti kok bocah mau dilatih kon apik sih Bu, terus menjadi kebiasaan. Nah tapi sing kaya luwih nganu Bu. Engko sampe tak tulis berikut. Ya, ora malah jenengan. Terima kasih ya Bu. Malah luwih iki HP-ne. Nggih. Luwih apa iki jenenge luwih. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Berulang kali Pak peringatkan, kita harus banyak bersyukur. Lain syakartum la'azidan nakum. Ya, sehat, hari ini dan malamnya dikerjakan siapa? Muhammad
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.